Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Kerom meringkus 7 pencuri 4 motor dalam sepekan. Polisi temukan selongsong peluru saat penyelidikan kasus penyerangan OPM di Kampung Madi, Kabupaten Paniai. Pasokan cabai melimpah di Mimika, harganya turun. Polisi menangkap komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di Kabupaten Kerom, Papua. Dalam sepekan, komplotan ini telah mencuri 4 motor. Mereka diringkus di berbagai lokasi. Kasat Reskrim Polres Kerom AKP Jetni Sohilain mengatakan ke-7 pelaku dalam aksinya menggunakan mobil rental. Polres Kerom saat ini sementara melakukan penyidikan terkait dengan penangkapan 7 tersangka pencurian kendaraan bermotor roda 2, yang mana awal mula kejadian kami dapatkan dari informasi masyarakat yang mengamankan atau melihat para pelaku dengan menggunakan mobil yang mereka kendarai, kemudian tiba di wilayah Kerom, tepatnya di wilayah Soswakarsa, dan selanjutnya mereka kemudian mengambil 3 unit sepeda motor. Pada saat itu kemudian dilihat sama masyarakat, dan masyarakat koordinasi bersama-sama dengan Satreskrim Polres Kerom dan melakukan penangkapan terhadap 7 tersangka tersebut. Adapun di mana modus operandi mereka, yaitu mereka menyewa kendaraan mobil rental dari Sentani, dari wilayah Kabupaten Sentani, kemudian memantau situasi di wilayah Kerom dengan menggunakan mobil tersebut. Polisi menyita 3 motor yang disimpan pelaku di hutan. Sementara itu di Kabupaten Mimika, polisi meringkus seorang residivis pencuri barang di dalam kendaraan mobil. Pelaku lihai dalam memecahkan kaca mobil dan mengambil barang. Daring diringkus polisi di salah satu rumah di Mimika. Salah satu DPO kita ya, pelaku pecah kaca lintas provinsi yang kita amankan sebelumnya ya. Memang yang bersangkutan ini merupakan residivis dengan kasus yang sama ya. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita berhasil mengamankan 2 orang dari rekannya ya, dari kelompoknya. Nah, dari kelompoknya tersebut mengatakan bahwa memang ada keterlibatan dari yang tinggi. Aksi mereka di sini ya pada bulan Desember, dan mau Natal itu. Kemudian hasil pengembangan kita dan penyelidikan yang bersangkutan kita kembali berada di Gorontalo, yang sebelumnya di mana termonitor di Makassar. Ya, saat keberadaannya kita deteksi, kita kemudian berkoordinasi dengan koordinasi tempat, dan selanjutnya kami tersebut berhasil diamankan. Pelaku terancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Polisi mengimbau warga berhati-hati saat memarkir kendaraan dan tidak membawa barang berharga di dalam mobil. Arthur dan Igo melaporkan dari Kerom dan Mimika. Polres Paniai menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi pembakaran 12 kios dan 3 gedung sekolah oleh organisasi Papua Merdeka beberapa waktu lalu. Saat olah TKP, polisi menemukan benda mencurigakan seperti selongsong peluru. Kasat Reskrim Polres Paniai Ibda Florentinus mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengetahui jejak pelaku.
Polisi juga membawa sejumlah sampel seperti gagang pintu, seng, dan perabotan. Akan olah TKP terjadinya pembakaran SD dan SMP Yepas Kopo di distrik Bibida, Kabupaten Paniai, yang mana kejadian itu terjadi sekitar tanggal 21 Mei tahun 2024. Kita sudah melakukan olah TKP baik dari SD maupun yang di perumahan. Untuk langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Demikian. Organisasi Papua Merdeka Kamis pekan lalu menyerang sejumlah warga di Kampung Madi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun ada 12 kios yang dibakar, serta 3 gedung sekolah. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Polres Mimika hingga saat ini masih terus mengembangkan kasus mobil bodong alias tanpa kelengkapan surat kendaraan. Kasus mobil bodong sejak sebulan silam dan sebagian korban penipuan melapor ke polisi. Polisi kemudian bergerak dan menangkap Matias, penjual mobil murah. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 mobil bodong. Kasus debt collector ini kita sudah lakukan pemeriksaan di Bali, kemudian di Makassar. Hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut kita menemukan fakta bahwa yang bersangkutan ini memang merupakan tidak koordinasi dengan perusahaan mereka. Jadi sejauh ini tersangka itu hanya 1 orang saja. Bisa barang bukti yang belum ditemukan? Barang bukti yang ditemukan kita masih pendalaman ya, kita masih cari juga sampai sekarang karena belum kita dapat seperti itu. Keterangannya ya itu putusnya bilang apa ya, kita cek ke lokasi yang disebutkan, kita ke sana sudah tidak ada seperti itu. Kendaraan tentunya ya kita kembali ke hasil putusan pengadilan nanti seperti apa. Belum ada yang pinjam pakai? Ada pengajuan pinjam pakai sejauh ini ada 1, tetapi kita belum oke kan, belum kita CC ya, dan pertimbangan kita masih dalam penyidikan. Polisi mengimbau warga tidak mudah percaya dengan tawaran mobil murah karena belum tentu mobil yang dijual mobil resmi. Matias saat ini masih berada di rutan Polres Mimika dan terancam hukuman penjara di atas 7 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kondisi lembaga pemasyarakatan Merauke saat ini sangat memprihatinkan. Selain kelebihan kapasitas, kondisi bangunan lapas juga sudah mulai rusak di sana-sini. Maklum, lapas dibangun tahun 1950 dan tentunya perlahan lapas dimakan usia. Lapas Merauke berisi 7 blok dengan 43 kamar dan kondisinya yang sangat tidak layak untuk dihuni warga binaan. Saat masuk ke dalam sel, ruangan terasa lembab dan pengap. Apalagi dalam satu sel banyak jumlah warga binaan. Saat ini kapasitas lapas dihuni lebih dari 450 warga binaan. Padahal kapasitas tampung hanya 200 orang. Bisa dibayangkan betapa sesaknya lapas ini. Tidak heran banyak warga binaan yang jatuh sakit dan harus mendapat perawatan. Umumnya mereka menderita sakit TBC, gatal-gatal, hingga DBD. Mereka terpaksa harus diisolasi di ruangan khusus agar tidak menular ke warga binaan yang lain. Belum lagi jika hujan turun, air kadang masuk ke dalam blok sel tahanan karena bangunan lapas lebih rendah dari jalan di luar. Warga binaan terpaksa harus diungsikan ke blok lain untuk sementara. Kita di Lapas Merauke yang sudah overcrowded dengan jumlah kapasitasnya 219, tapi sudah melampaui, sudah sampai 400-an, 450 lebih lah di hari ini. Dari jumlah itu dan juga dengan sarpras yang tersedia, sarana
bangunan ruang hunian untuk warga binaan yang sudah tidak memenuhi syarat lagi, sudah tidak layak lagi karena hari ini bangunannya sudah sangat rendah karena sudah dibangun sejak tahun 50-an, masih dari zaman Belanda masih bercokol di Papua. Sehingga dengan perkembangan hari ini semua bangunan itu sudah kelihatan sudah agak tinggi, tetapi khususnya di blok hunian di dalam lapas ini dia sangat rendah, sehingga dengan posisi ini itu sangat rentan terhadap warga binaan untuk sakit. Kita sudah berupaya maksimal untuk pengobatan mereka bahkan dari pihak rumah sakit secara rutin di sini. Namun ya dengan overcrowded dan juga dengan bangunan yang rendah ini akhirnya sangat lembab di dalam. Ini juga kami membutuhkan perhatian dari pemerintah, baik secara internal kita di pemerintah pusat, tetapi juga mungkin dari pemerintah daerah juga bisa mendorong hal ini. Sehingga warga binaan kita walaupun mereka hari ini melanggar hukum, dibina, namun kemanusiaan mereka itu bisa terjamin. Mereka bisa sehat, bisa dapat pelayanan. Sejak dibangun tahun 1950 silam, Lapas Merauke belum pernah direnovasi. Kalaupun ada perbaikan, hanya sekedar tambal sulam agar kondisi blok hunian dan kamar tetap enak dilihat, bukan ditempati. Warga binaan di Lapas Merauke berhak mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi meskipun masih menjalani hukuman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.